Namun ini tidak dirasakan oleh suami. Jadi dia tiba-tiba langsung tidur gitu aja. Seperti ada kelelahan yang memang luar biasa yang sedang ia rasakan. Ini hal. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis tidak bosan-bosannya ya, tetap menemani sahabat semua. Ya, karena siapa tahu ini bermanfaat buat sahabat semua. Ketika tidak bermanfaat, abaikan. Ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri sudah selingkuh semalam. Ya, ini apa saja sih yang bisa menggambarkan bahwa ada mungkin sisi benarnya dari sisi itu ya. Tandanya seperti apa ketika seseorang ini betul-betul sudah selingkuh semalam dengan pria lain tentunya ya. Perselingkuhan adalah hal yang tidak layak dilakukan ya dengan lain orang, lain pasangan maksudnya ya. Itu aktivitas-aktivitas yang seharusnya dilakukan pasangan, namun aktivitas yang seharusnya dilakukan dengan pasangan, namun ia lakukan dengan pria yang bukan pasangannya. Artinya melakukan perbuatan yang di luar pernikahan yang seharusnya dilakukan dengan pasangan. Ya. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbarunya. Ya. Hal yang pertama kalau kita amati, ya, ia merasakan kelelahan yang sangat luar biasa. Kelelahan yang tidak seperti biasanya. Ya, contoh misalnya, setelah ia pulang dari bepergian, bisa jadi ia mandi dulu, ganti pakaian, bisa jadi. Tapi bisa jadi ia begitu sampai ke rumah, ia langsung tidur, ya, tanpa banyak basa-basi. Bahkan ketika ditanya pun ia terlihat marah dan ia terkesan tidak mau diganggu, capek dan ingin istirahat. Ini biasanya seperti itu ya. Namun ketika itu tidak terjadi, biasanya kan apapun sebelum melakukan itu semua, ketika ditanya suami ia menjawab apa adanya. Ya, ia tetap biasanya justru meminta maaf kepada suami atas keterlambatannya. Namun ini tidak dirasakan oleh suami. Jadi dia tiba-tiba langsung tidur gitu aja. Seperti ada kelelahan yang memang luar biasa yang sedang ia rasakan. Ini hal pertama yang perlu diperhatikan ya. Jadi tanya dulu secara baik-baik setelah ia bangun, lalu bagaimana penjelasannya? Apakah bisa kita terima dengan akal kita atau sebaliknya? Ya, komunikasi tetap menjadi hal utama yang harus kita lakukan demi menjaga keharmonisan rumah tangga kita semua. Ya. Lalu kemudian biasanya ada tanda-tanda merah ya di area-area tertentu. Ini biasanya dilakukan adalah tanpa disengaja. Karena mungkin pada saat itu terjadi hal-hal yang di luar kontrol. Ya, sehingga ia tetap menyadari bahwa seakan-akan itu ia lakukan dengan pasangan sendiri. Biasanya memang tidak disengaja awalnya karena saking menggebu-gebu ya perasaan pada saat itu sehingga ia lupa. Karena dengan dorongan nafsu yang tidak terkendali. Ini paham tentunya ya. Ini hal kedua yang perlu kita pahami. Ini bisa terjadi, bisa tidak, ya. Ini. Lalu yang ketiga adalah perubahan aroma parfum, ya, yang mungkin ada aroma-aroma yang berbeda dari sebelumnya, ya. Bisa juga perubahan aroma parfum, perubahan aroma tubuh, ini. Nah, lalu hal yang tidak kalah penting di sini, perhatikan, ya. Apakah di dalam tas, di dalam saku celana ada sesuatu yang mencurigakan? Biasanya baju-baju itu biasanya ya. Ini ketika biasa misalnya mohon maaf ketika bagi para suami yang sering membantu mencuci baju, mencuci pakaian kita bersama-sama ya. Ini tiba-tiba ia melarang. Ya, ia ingin cuci baju sendiri. Mungkin penyebabnya adalah untuk menghindari itu agar hal-hal yang bersifat membuktikan ini tidak diketahui. Ya, paham ya? Lalu yang keempat, banyak sekali perilaku anak yang sebelumnya tidak pernah Anda jumpai dengan pasangan Anda. Ya. Ini. Dari sisi mata, dari sisi gerak-gerik, dari cara berbicara, banyak hal-hal yang berubah jauh dari sebelumnya. Lalu yang kelima, ia akan selalu menghindar dari Anda.
ya. Walaupun itu dalam kondisi satu rumah, ia ingin selalu menjauh dari Anda. Ya, perhatikan tatapan matanya jelas berbeda. Ya, jadi ketika Anda menatap pasangan Anda akan membuang tatapan Anda atau menghindari tatapan Anda. Ini jelas berbeda. Dengan biasanya diimbangi dengan muka yang sedikit memerah dan rasa gelisah. Ini ada, ya. Lalu yang keenam adalah gelisah seperti ada sesuatu yang sangat ia takutkan. Ya. Kenapa ia gelisah? Ya. Hal itu, ya, terutama ketika bicara tentang keintiman, siapapun ketika sudah melakukan hal yang demikian, lalu hal itu ternyata dilakukan bukan dengan pasangan, jelas ada kegelisahan, rasa takut bagaimana ke depan. Bagaimana kalau ini terjadi? Ini bayangannya sudah kemana-mana. Jadi rasa takut ini akan terus menghantui dirinya. Gelisah. Ini. Nah, maka biasanya pada akhirnya ketika ia gelisah, hal terakhir yang ia lakukan, akhirnya ia mulai dekat dengan pasangan. Hal ini adalah untuk menutupi perbuatannya. Ya, ini. Lalu yang ketujuh, ini juga biasanya terjadi perubahan komunikasi. Ini bisa dibedakan, ya. Ada hal-hal yang tadinya hal kecil pun bisa disampaikan dengan panjang lebar. Namun sekarang adalah kebalikannya. Hal yang panjang lebar disampaikan dengan singkat. Hal ini dilakukan adalah karena ia takut, ya, terjerumus ke dalam tema-tema perselingkuhan pada saat berbicara. Ini secara psikologis, ya. Nah, sahabat, itulah 7 ciri-ciri yang harus Anda perhatikan, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kak Kubis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kak Kubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.